harus diminta penjelasan dari ini. Jadi ini mengenal agama Islam. Nabi yang memulaikan tentang mengenal agama Islam, mula-mula dipanggil apa definisi Islam. Definisi yang disebutkan di sini, definisi secara istilah. Dan kata Islam itu sendiri secara bahasa itu diambil dari mana seorang yang tunduk patuh, ya tunduk tempatnya. Nah, dan mana secara bahasa ini tentunya punya keterkaitan dengan mana secara istilah. Nah itu kata Syekh di sini, Islam itu wal istislam lillahi min tauhid wal inqiyad lahu bil ta'ah wal bara'ah min asy-syirk wa ahlihi. Islam itu adalah berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya. Jadi berserah diri kepada Allah dengan menegakkan tauhid, melaksanakan segala ibadah yang diperintah oleh Allah. Yang disebut dengan Islam, berserah diri kepada Allah. Kalimat berserah diri mengandung di dalamnya makna yang merendahkan dirinya, tunduk pada Allah dengan mentauhidkannya, menegakkan seluruh ibadah kepadanya. Ini yang pertama, berserah diri dengan mentauhidkannya. Seluruh agama para nabi adalah Islam. Inna dina inna Allahi al-Islam. Sungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Dan Allah tidak menerima sesuatu Islam. ومن يرتد غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. Siapa yang mencari agama selain Islam tidak akan diterima darinya, dan dia di akhirat kelak termasuk orang yang merugi. Seluruh orang agama yang Islam menyuruh manusia agar supaya beribadah hanya kepada Allah. Yaitu Rasulullah diperintah untuk menyatakan kepada ahli kitab. Pada dasarnya agama seluruh para nabi adalah hal yang sama. Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa' bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nushrika bihi shay'an ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. Katakanlah wahai Muhammad, katakan kepada mereka, wahai ahli kitab, marilah kalian kepada sebuah kalimat pertengahan antara kami dan kalian, kalimat tawar. Jika mau kalimat ini dimaklumi di seluruh agama. Apa itu kalimat yang merupakan titik kesamaan pada seluruh agama? Allah na'budu illallah. Tidak boleh kita beribadah kecuali hanya kepada Allah. Wala nusyrika bihi syai'an. Tidak boleh kita berbuat kesyirikan, mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Dan jangan sampai kita menjadikan sebagian dari kita terhadap sebagian yang lain sebagai sesembahan yang diibadahi hanya kepada Allah. Ya. Tapi ini kalimat pertama yang merupakan agama Islam. Maka Syekh di sini memberikan definisi bahwa Islam adalah al-istislam lahu bil-tauhid. Berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya, memurnikan ibadah hanya kepadanya, wal qiyam lahu bil ta'ah,
keluar dari definisi Islam, kelanjutan definisi, dan terikat kepada Allah dengan ketaatan. Seorang yang muslim, dia sudah berserah diri kepada Allah, dia terikat dengan ketaatan. Ada ikatan ketaatan padanya, seorang muslim. Sebab dia telah berserah diri, tunduk kepada Allah. Ya. Dan di dunia ini, yang ada adalah penghambaan. Tidak ada kemerdekaan di dunia. Yang ada adalah penghambaan. Kalau dia bukan hamba Allah, artinya dia adalah hamba syaitan atau hamba dirinya sendiri. Ini hakikat dari kehidupan yang harus dipahami. Sebagai orang menyangka bahwa dia ingin bebas, ingin merdeka. Apa kemerdekaan yang dia maksud? Tidak ingin terikat dengan Tuhan. Tidak ingin terikat dengan tuntunan agama. Itu hakikatnya bukan kebebasan. Nanti dia keluar dari agama Allah, keluar dari penghambaan kepada Allah, masuk kepada penghambaan syaitan. Masuk kepada penghambaan kepada syaitan. Ini hakikatnya. Jadi di dunia ini yang ada adalah penghambaan. Kalau seorang tidak menjadi hamba Allah, tidak tunduk kepadanya, maka dia pasti apakah menjadi hamba syaitan atau menjadi hamba diri sendiri mengikuti hawa nafsunya. Iya. Nah ini hakikat yang harus selalu dipahami. Setelah ada makna ini dalam ayat, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada. Jadi memang maksud penciptaan supaya mereka menegakkan ibadah menjadi hamba-hamba Allah. Kalau tidak seperti itu, maka hanya ada di posisi yang kedua. Allah firman kepada Nabi yang lain lagi yastajibu laka annama yastajibuuna Allah. Kalau mereka tidak menjawab agama yang engkau bawa, tidak menerima agama yang engkau bawa, maka mereka itu hanya mengikuti hawa nafsunya. Kalau dia tidak menjadi hamba Allah, tidak masuk dalam agama, tidak tumbuh di dalam agama, berarti mereka adalah pengikut hawa nafsu atau merupakan anggota dari syaitan. Iya. Sebab syaitan telah bersumpah untuk menyesatkan seluruh manusia. Iya. Dia berkata, "Aku wirnahum ajma'in." Sungguh aku akan menyesatkan semua mereka. Illa ibadaka minhum al-mukhlasin. Kecuali hamba-hamba engkau yang ikhlas kepadamu. Jadi sebutkan hamba Allah. Mereka yang diselamatkan. Kalau tidak, berarti dia menjadi hamba dan pengikut syaitan. Iya. Ini definisi Islam. Buat dia adalah berdetak terikat kepada Allah dengan ketaatan. Kemudian kata Syekh dalam lanjutan definisi, wal bara'atu min asy-syirki wa ahlihi. Islam itu adalah berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Ini Islam. Sebab tidak dikatakan seorang Muslim kecuali kalau dia berlepas diri dari segala kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Bukan seorang Muslim dia membiarkan kesyirikan, apalagi dia melakukannya atau mendukungnya bertentangan dengan makna Islam. Bertentangan dengan makna Islam dari segala sudut Islam itu, mulai dari syahadatnya hingga tuntunan dan syariatnya. Ini akan datang diterangkan nanti di mana syahadat, bahwa dari makna syahadat itu terdapat keharusan berlepas diri dari segala yang diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Iya, akan disebutkan nanti oleh penulis ayat-ayat yang berkaitan dengan hal ini. Bahwa Islam itu harus ada al-bara'ah, berlepas diri dari kesyirikan dan melakukan kesyirikan. Berarti Islam ini harus tergantung di dalamnya 3 perkara. Jadi Islam, agama Islam, dan definisi yang disebut oleh penulis dibangun di atas 3 dasar, 3 pokok yang harus ada padanya
lillahi bitauhid, yang berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya. Yang kedua, al-inqiyadu lahu bil-ta'ah, berikan ketaatan kepadanya. Kemudian yang ketiga, al-bara'atu min asy-syirki wa ahlihi, berlepas diri dari kesyirikan dan mengikut kesyirikan tersebut. Iya, inilah Islam. Kemudian dia menjelaskan di sini setelah menerangkan definisi Islam, beliau masuk menguraikan tentang tingkatan-tingkatan keislaman. Pada setiap tingkatannya beliau akan menguraikan makna keislaman pada setiap tingkatan tersebut. Kata beliau, rahimahullah wa huwa salatu marahil. Dan agama Islam ini ada 3 tingkatan. Ada 3 tingkatan. Apa 3 tingkatan? Kata beliau, al-Islam wal iman wal ihsan. Jadi ada tingkat keislaman, ada tingkat keimanan, dan ada tingkat ihsan. Tingkat ihsan. Iya. Sini ada hal yang harus dipahami, bahwa Islam yang dalam penggunaan syariat kita punya 2 makna. Ada Islam dengan makna umum, ada Islam dengan makna apa? Dengan makna khusus. Ya. Tadi definisi yang dibahas dari awal, definisi Islam dengan makna umum. Islam al-istislamu lillahi bil-tauhid wal-inqiyadu lahu bil-ta'ah wal bara'atu min asy-syirki wa ahlihi. Berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya, berikan ketaatan kepadanya dan berlepas diri dari kesyirikan. Ini makna Islam secara umum. Dan Islam kadang digunakan untuk makna khusus, yaitu amalan-amalan yang zahir disertai dengan keyakinan yang membenarkan tauhid. Karena itu biasanya diartikan dengan rukun Islam yang 5. Jadi Islam ada berapa rukun? Ada 5. Yang pertama, mengucapkan syahadatain, 2 kalimat syahadat. Yang kedua, menegakkan salat. Yang ketiga, mengeluarkan zakat. Yang keempat, puasa 5 hari. Iya. Ini dalam urutan yang keempat dan kelima memang ada 2 pendapat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim hadis dulu kemudian puasa. Dalam riwayat Muslim, ya, itu disebutkan dalam hadis Umar bin Khattab, puasa dulu kemudian apa? Kemudian haji. Oleh Imam Bukhari di sahihnya beliau memulai pembahasan haji kemudian pembahasan puasa. Oleh Imam Muslim di sahihnya beliau membahas puasa dulu baru pembahasan haji. Ya, kira-kira ini tidak masalah. Jelas semuanya adalah rukun Islam. Ya, 5 rukun Islam. Nah ini yang biasa disebut dengan nama Islam dengan makna dengan makna khusus. Jadi di sini Syekh ketika menerangkan bahwa Islam itu terbagi 3, dan salah satu dari 3 itu juga namanya Islam. Ini tidak membingungkan. Sebab kita sudah tahu bahwa Islam ada berapa? Ada 2 makna, ada makna umum dan ada makna khusus. Maksudnya gambaran yang begini. Jelas lagi, anggaplah Islam itu sebuah lingkaran. Ini Islam dengan mana apa? Dengan mana umum. Di dalam lingkaran ini ada lagi lingkaran yang lain. Jelas ya? Di dalam lingkaran ini ada lingkaran Islam, ada lingkaran iman di dalam lingkaran Islam, dan di dalam lingkaran iman ini adalah lingkaran ihsan. Ya. Ada lingkaran apa? Ihsan. Jadi setiap orang yang sudah sampai ke derajat ihsan, berarti dia telah melewati derajat iman dan derajat apa? Islam. Orang yang masuk ke dalam derajat iman, berarti dia sudah melewati derajat apa? Islam. Belum tentu dia masuk ke derajat ihsan. Orang yang berada di derajat Islam, belum tentu dia masuk ke derajat iman, belum tentu dia masuk ke derajat apa? Ihsan. Kita sampai sini. Baik, ini penulis akan diterangkan tingkatan-tingkatan ini dengan dalil-dalilnya. Di sini pentingnya kita mengenal apa yang disebut dengan Islam ini, tingkatan-tingkatan dan pembagian-pembagiannya.
Baik. Kata beliau, rahimahullah, wa kullu man ada illa arkan. Setiap tingkatan mempunyai rukun-rukun. Jadi Islam ada rukun-rukunnya, iman ada rukun-rukunnya, dan ihsan ada rukunnya. Islam ada 5 rukun, iman ada 6 rukun, dan ihsan ada 1 rukun. Semuanya akan diterangkan oleh beliau. Kata beliau, arkanul Islam khamsah. Rukun Islam ada 5. Rukun Islam ada 5. Kata beliau, syahadatu an la ilaha illallah. Rukun Islam yang pertama adalah syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Syahadat la ilaha illallah dan Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Rukun Islam yang kedua, wa iqamus shalah, menegakkan salat. Rukun Islam yang ketiga, wa ita'uz zakat, mengeluarkan zakat. Yang keempat, wa shaum Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Dan yang kelima, wa hajju baitillahi haram. Yang kelima adalah haji ke Ka'bah. Rumah Allah yang diagungkan di Ka'bah. Menunaikan ibadah haji. Baik, ini 5 rukun Islam. Sekarang Syekh akan mulai masuk menyebutkan dalilnya. Sebab ini buku semuanya uraian dalil. Sebab ini merupakan dasar pijakan. Setiap pijakan itu harus disertai dengan apa? Disertai dengan dalil. Kata beliau, pada dalil syahadat qauluhu ta'ala. Sekarang disebutkan Islam 5 rukun. Pertama, syahadat. Beliau sekarang akan membawakan dalil tentang syahadat. Beliau memulai dalil tentang syahadat la ilaha illallah. Nah, kata beliau, pada dalil syahadat, dalil tentang syahadat, maksudnya syahadat la ilaha illallah adalah firman Allah Ta'ala, syahidallahu annahu la ilaha illallah wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwal azizul hakim. Syahidallahu, Allah mempersaksikan. Ya, Allah mempersaksikan untuk dirinya. Dan cukuplah ini sebagai persaksian. Wa kafa billahi syahida. Dan cukuplah Allah bagaimana Dia mempersaksikan. Ya Allah yang paling besar dan paling agung persaksiannya. Qul ayyu syai'in akbaru syahadah? Qulillah. Katakanlah siapa yang paling besar persaksiannya. Nabi Ibrahim untuk menjawab, dialah Allah yang paling besar, paling agung persaksiannya. Allah mempersaksikan untuk dirinya, annahu la ilaha illallah, bahwa tidak ada yang berhak ibadah kecuali Dia. Wal malaikat, demikian pula para malaikat mempersaksikan. Wa ulul ilmi, demikian pula orang-orang yang berilmu. Sebutkan luas masalah ini, diikutkan dalam persaksian yang menunjukkan bahwa keduanya mempunyai kedudukan di sisi Allah dan hujjah di tengah manusia, para malaikat dan orang-orang yang berilmu. Ini ayat dari ayat-ayat yang menunjukkan keutamaan ahli ilmu, keutamaan orang yang berilmu. Persaksiannya sangat dianggap di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Qa'iman bil qist, mereka mempersaksikan dengan penuh keadilan. Kemudian Allah menegaskan la ilaha illallah wal azizul hakim. Tidak ada yang berhak ibadah kecuali Dia. Dialah Al-Azim, yang Maha Perkasa, Maha Agung, Al-Hakim, yang Maha Bijaksana. Tangannya lah segala hukum. Dia di tangannya lah segala hukum. Al-Hakim ini bisa bermakna, bisa diartikan yang Maha Bijaksana, dan bisa bermakna yang Maha memberikan hukum. Sebab memang nama ini mempunyai 2 kandungan. Baik, ini juga ada pembahasan Asmaul Husna. Dia adalah sebuah cabang ilmu tauhid yang sangat penting dipelajari. Kalau orang mengenal Asmaul Husna, dia akan mengenal Allah dengan lebih dekat
akan semakin tumbuh pengagungan dan kecintaan kepada Allah apabila dia mengenal Asmaul Husna. Iya. Ini dari cara itu penting untuk dipelajari. Setelah menjelaskan dalilnya dari ayat Al-Quran, Syekh di sini menjelaskan maknanya. Wa ma'naha makna la ilaha illallah hiya la ma'budu bihaqqin illallah. Sekarang diterangkan la ilaha illallah artinya la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah. Jadi kata la ilaha illallah itu ada 4 kalimat ilaha illa Allah. Kira-kira ada 4 kalimat. La ini namanya la nafi bil jins. La yang menafikan segala jenis. Iya. Jadi kalau ada kalimat yang terletak setelah la ini, jenis itu semuanya digantikan. Misalnya dia berkata dalam bahasa Arab, la rajulun fiddar. La rajulun fiddar. Tidak ada laki-laki di rumah. Kalimat rajulun ini tak pengertian dia. Masih katakan tidak ada laki-laki di rumah. Ini saya tiadakan laki-laki di rumah, tapi bukan artinya tiada sama sekali. Mungkin saja ada. Ya, mungkin saja ada di luar pengetahuan. Tapi kalau dikatakan darah sudah kita, ini maknanya sama sekali tidak ada. Jelas ya? Jadi kalau la sifatnya nafi bil jins yang terletak setelahnya kalimat di fathah dimansub, maka ini penafian. Dan kalau dia nafi bil jins, berarti ada khabarnya. Ada khabarnya. Jadi kalau dikatakan la ilaha, al-ilah secara bahasa adalah bermakna al-makhluk, bermakna yang diibadahi, ini maknanya secara paham. Dan makna ini yang dipahami oleh orang-orang Arab. Sampai kaum musyrikin di masa Nabi pun paham. Mereka sangat mengerti. Kalau mata la ilaha illallah itu artinya tidak ada yang berhak ibadah. Jadi tidak bermakna yang ibadah. Karena itu tidak boleh diterjemahkan la ilaha illallah diterjemah tidak ada yang mencipta kecuali Allah, tidak ada yang memberi rezeki kecuali Allah. Terjemahannya di sini hanya satu maknanya sesuai dengan konteksnya, yaitu tidak ada yang berhak ibadah. Tidak ada sembahan yang diibadahi dengan hak kecuali Allah. Jadi la ilaha itu artinya tidak la ma'budu bihaqqin. Ini kalimat apa namanya yang disebut memang di dalam kalimat la ilaha illallah, namun orang Arab sudah memahaminya. Ada la nafiyah setelahnya isim, maka khabarnya pasti ada walaupun tidak disebut. Dan di sini masih disebutkan bahwa takdirnya adalah bihaq, tidak sembahan yang hak. Memang dalam Al-Quran disebutkan dari kalian Allah huwa al-haq. Hal tersebut karena Allah dialah yang maha hak, yang maha benar. Jadi ini makna yang disebut oleh Syekh ini betul-betul sejalan dengan kaidah bahasa Arab dan sejalan dengan makna penekanan yang ditetapkan di dalam syariat. Jadi la ilaha illallah artinya secara global la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Di dalamnya terdapat 2 rukun. Itu maknanya tadi. Sekarang pembahasan yang kedua adalah pembahasan la ilaha illallah yang wajib kita ketahui bahwa di dalam kalimat la ilaha illallah terdapat 2 rukun yang harus kita pahami. 2 rukun ini diterangkan oleh kata beliau la ilaha nafiyan jami'a ma yuqbalu min dunillah. Ini rukun yang pertama, nafiyu, penafian. Kalimat la ilaha illallah ini penafian, menafikan meniadakan
berlepas diri dari segala yang diibadahi kecuali Allah. Jelas ya? Jadi orang yang mengucapkan la ilaha illallah, dia harus menegakkan dua rukun. Rukun yang pertama, dia berlepas diri, menafikan segala yang diibadahi kecuali Allah. Ya. Harus ada rukun yang pada diri. Rukun yang kedua adalah ibadah. Illa Allah muthbita al-ibadata lillahi wahdahu la syarika lahu fi ibadatihi kama annahu la syarika lahu fi mulkihi. Kalimat la ilaha illallah, ya. Illa Allah ini rukun yang kedua. Illa Allah kecuali Allah. Ini penetapannya. Menetapkan bahwa ibadah itu hanya untuk Allah satu-satunya. Tidak ada syarikat baginya. Hanya untuk Allah satu-satunya, tidak ada syarikat baginya dalam ibadah kepada Allah. Sebagaimana Allah tidak ada syarikat di dalam kekuasaannya. Ini mana saya tidak namanya. Bagaimana kita akui bahwa Allah yang maha mencipta, maha berkuasa, maha mengatur segala perkara. Semua orang berkata ini, maka harusnya semuanya wajib mengakui bahwa Allah satu-satunya yang berhak diibadah. Jadi secara global bahwa la ilaha illallah punya dua rukun. Yang pertama adalah yang kedua ibadah. Yang pertama dia menafikan segala yang diibadahi kepada Allah. Kemudian yang kedua dia menetapkan bahwa yang diibadahi adalah Allah Subhanahu wa taala. Hanya ada dua rukun. Yang kalau misalnya dia bersaksi beribadah hanya kepada Allah, tapi dia tidak berlepas diri dari segala yang diibadahi kecuali Allah, maka ini belum mengucapkan la ilaha illallah sebagaimana mestinya. Dan mana la ilaha illallah ini dengan dua rukun ini yang dipahami oleh kaum musyrikin di masa. Karena itu mereka yang tidak mau masuk Islam, mereka menolak kandungannya. Ketika Nabi berkata kepada mereka, "Qulu la ilaha illallah, tuflihu." Ucapkan la ilaha illallah, pasti kalian beruntung. Maka apa jawaban mereka? Jawaban mereka disebutkan dalam Al-Quran. Aj'ala al-alihata ilahan wahidan, inna hadha lasyai'un ujab. Mereka berkata, apakah Nabi Muhammad ini ingin menjadikan yang ibadah cuma satu? Sungguh ini adalah perkara yang menakutkan. Mereka anggap aneh. Agama Nabi Muhammad yang ibadah cuma satu. Jadi mereka tahu bahwa la ilaha illallah itu kaitannya dengan ibadah. Kaitannya dengan apa? Ibadah. Ada pengakuan Allah yang maha mencipta, maha menghidupkan, maha memberi rezeki, dan seterusnya. Ini diakui oleh kaum musyrikin. Tidak ada yang tidak mengakui. Pengakuan mereka sangat namanya disebutkan di dalam Al-Quran. Wa in ta'lamu man khalaqa as-samawati wal arda yaquluna Allah. Kalau kamu bertanya kepada kaum musyrikin, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka semua menjawab Allah yang menciptakan. Ada sekali di dalam Al-Quran. Pertanyaan kalau ditanya kepada kaum musyrikin berkaitan dengan rububiyah, menciptakan dan bumi, menghidupkan, mematikan, yang mengatur segala perkara, pemilik langit yang tujuh, pemilik al-arsy yang agung, yang di tangannya segala kekuasaan, yang melindungi, tidak dilindungi. Ini semuanya ada dalam Al-Quran. Pertanyaan-pertanyaan ini diajukan kepada kaum musyrikin. Dan kaum musyrikin jawabannya semua satu. Yang menciptakan semua itu adalah Allah. Jelas ya? Karena itu harus dipahami dari agama kaum musyrikin, letak kesyirikan mereka bukan di dalam masalah rububiyah. Kesyirikan mereka bukan di dalam masalah pengakuan atau di dalam mereka mengingkari Allah yang mencipta, menghidupkan, berbuat. Ini diakui oleh kaum musyrikin. Diakui oleh kaum musyrikin di masa lalu. Tapi letak kesyirikan mereka tidak mau ibadah itu hanya untuk Allah. Yang mereka inginkan bahwa ibadah itu juga boleh kepada selain Allah. Mereka boleh beribadah kepada berhala-berhala mereka. Mereka boleh bertawassul, meminta syafaat kepada sesembahan mereka sebagai perantara mereka dengan Allah. Dan seterusnya dari bentuk-bentuk kesyirikan mereka dalam ibadah.
Jelas ya? Mereka yang masuk Islam, mereka Islam dan kokoh seperti Islam. Dan mereka yang kafir, mereka menolak kandungannya. Sebab mereka semuanya paham kandungan dan maknanya. Ya, ada pun di masa ini sebagai orang Muslim, tapi tidak paham kandungan la ilaha illallah. Kaum musyrikin di masa ini mungkin lebih pandai dalam memahaminya. Jelas ya? Maka ini dari hal yang menyayangkan. Yang hendaknya diperhatikan oleh setiap muslim. Baik, untuk menempati pembahasan kalimat la ilaha illallah itu punya 7 syarat. Tanpa 7 syarat ini tidak akan syah kalimat la ilaha illallah. Iya. 7 syarat ini disebutkan oleh sebagian ulama dalam satu bait syair. Ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidqu kama mahabbatin wa tawqiyah wa qubul lah. Yang pertama dari syarat la ilaha illallah adalah ilmu. Dia harus punya ilmu tentang makna la ilaha illallah. Kita tadi maknanya telah kita uraikan dan telah kita uraikan rukunnya. Dia harus punya ilmu tentang itu. Jadi kalau dia punya ilmu tentang mana la ilaha illallah, tidak boleh dia jahil terhadap kandungannya. Tidak boleh mengucapkan la ilaha illallah, dia tidak mengetahui maknanya. Harus dia paham maknanya. Karena itu dalam Al-Quran dikatakan ta'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah, ilmuilah bahwa Allah itu tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Dia. La ilaha illallah. Dan juga Allah firman illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Kecuali siapa yang mempersaksikan kalimat la ilaha illallah dan mereka dalam keadaan mengetahui yang punya ilmu tentangnya. Dan Rasulullah berkata man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang mati dan ia mengetahui bahwa Allah la ilaha illallah, dia masuk surga. Harus la ilaha illallah ini dibarengi dengan kata apa? Mengetahui, harus punya ilmu tentang mana ini. Baru dia masuk surga. Ya, maka ini syarat yang pertama. Harus punya ilmu tentang mana la ilaha illallah. Tak boleh jahil terhadap kandungannya. Kemudian syarat yang kedua dari syarat la ilaha illallah, dia harus yakin terhadap kandungan la ilaha illallah. Tak boleh ragu. Harus yakin, tidak boleh ragu. Allah firman innamal mu'minuna alladziina aamanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Sesungguhnya kaum mukminin itu mereka yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dan mereka tidak bimbang, tidak ada keraguan di dalamnya. Iya. Dan di dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Man laqiya min wara'i hadha al-hakim yashhadu an la ilaha illallah mustayqinan biha qalbuhu fabashshirhu bil jannah." Kata Nabi kepada sebagian sahabat, siapa yang engkau jumpai di belakang tembok ini? Karena Nabi waktu itu berbicara di dalam kubur. Siapa yang engkau jumpai di belakang tembok ini? Dia bersaksi la ilaha illallah mustayqinan biha qalbuhu, dalam keadaan hatinya yakin. Maka mereka bergembira kepada masuk surga. Jadi disyaratkan sama terdapat keyakinan di dalam hati. Tidak boleh apa? Tidak boleh ragu. Ini syarat yang kedua. Syarat yang ketiga dari syarat la ilaha illallah adalah dia ikhlas dalam mengucapkannya. Dia ikhlas dalam mengucapkan la ilaha illallah. Ini. Tidak boleh ada riya di dalamnya. Tidak boleh ada riya di dalam kalimat la ilaha illallah. Tidak boleh pula ada kesyirikan. Harus Islam. Allah firman wa rasulihi illa liya'budullaha mukhlishina lahu din. Tidaklah mereka diperintah kecuali agar supaya mereka berikhlas dan ibadah. Beribadah kepada Allah dengan berikhlas dan agama kepada. Harus ada keikhlasan. Dan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. Sungguhnya Allah mengharamkan terhadap neraka orang yang mengucapkan la
ikhlas. Jadi orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas, inilah orang yang pasti masuk surga diharamkan masuk dalam neraka. Dan nanti ketika ditanya oleh orang, "Man as'alun nasi bi syafa'atika yaumil qiyamah?" Siapakah manusia yang paling berbahagia mendapatkan syafaat pada hari kiamat? Maka Nabi menjawab, "Man qala la ilaha illallah mukhlishan min qalbihi aw nafsihi." Siapa yang berucap la ilaha illallah ikhlas pada hatinya dari jiwa. Jadi syaratkan keikhlasan. Kemudian syarat yang keempat dari syarat la ilaha illallah adalah as-sidq. Dia jujur dalam mengucapkannya. Tidak boleh ada kedustaan. Jujur dalam meyakini la ilaha illallah. Akhirnya diucapkan la ilaha illallah. Akhirnya itu pula yang diyakini. Ada kejujuran. Ada kejujuran. Nah, ada syarat dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Ma min ahadin yashhadu annahu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sidqan min qalbihi illa haramahu Allah 'ala an-nar." Tidak ada seorang pun yang bersaksi la ilaha illallah dan Nabi Muhammad adalah hamba dan rasul jujur dari hatinya. Perhatikan syaratnya apa? Jujur dari hatinya. Kecuali Allah haramkan, ia masuk ke dalam neraka. Maka disyaratkan di sini harus ada kejujuran dalam hati bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian syarat yang kedua adalah dia cinta kepada kalimat la ilaha illallah. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah harus cinta kepada kandungan la ilaha illallah, cinta kepada kalimat itu, cinta kepada siapa yang mempersaksikannya, pada kaum mukminin yang mempersaksikannya. Ini kecintaan pada kalimat la ilaha illallah. Orang yang beriman cintanya kepada Allah. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi arbaban wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Di antara manusia ada yang menjadikan tandingan-tandingan dari Allah. Mereka cintai tandingan itu sama dengan mereka mencintai Allah. Jadi disebutkan ini dari perbuatan kaum musyrikin. Ada orang yang beriman kecintaannya sangat besar kepada Allah. Ya. Maka diharuskan dia cinta kepada kandungan la ilaha illallah. Syarat yang pertama. Syarat yang kedua. Kemudian syarat yang kedua dari syarat la ilaha illallah adalah dia menerima kalimat la ilaha illallah. Menerima tidak menolak. Menerima dengan lisannya, menerima dengan hatinya, anggota tubuhnya menunjukkan penerimaan. Sebab dia melaksanakan amalan-amalan yang merupakan konsekuensi la ilaha illallah. Ini penerimaan, tampak penerimaan pada dirinya. Tidak boleh ada penolakan. Tidak boleh menolak dengan hatinya, dengan lisannya maupun dengan perbuatannya. Ya. Harus ada penerimaan. Ya. Harus ada penerimaan. Nah itulah diterangkan tentang sifat kaum musyrikin. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Kaum musyrikin itu kalau dikatakan kepada mereka ucapkan la ilaha illallah, maka mereka bersombong. Ini menunjukkan tidak menerima dan membanggakan. Berbeda dengan kaum mukminin, mereka mengucapkan la ilaha illallah, dia menerima. Kemudian syarat yang ketujuh dari syarat la ilaha illallah adalah dia terikat dengan kandungan la ilaha illallah. Terikat dengan kandungannya, dengan maknanya dan konsekuensinya. Dia terikat, tidak boleh dia tinggalkan sama sekali. Tidak boleh dia tinggalkan sama sekali. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat keislaman, "Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin." Siapa yang paling baik agamanya? Maksudnya di sini ayat, tidak ada yang lebih baik agamanya dari orang yang berserah diri, menyerahkan wajahnya hanya untuk Allah, dan dia adalah seorang yang muhsin, seorang yang selalu berada di atas tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini 7 syarat dari syarat la ilaha illallah.
sebagian ulama yang dalam syarat yang utama, dia katakan bahwa syarat yang utama itu dia harus kafir dan segala yang diibadahi kecuali Allah. Ini syarat yang utama dengan hal yang bagus, ya, mensyaratkan pada tempatnya dan telah dimaklumi syarat ini dari ayat-ayat Al-Quran. Allah firman, "Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah, faqad istamsaka bil-'urwatil wuthqa." Siapa yang kafir kepada taghut, taghut itu terkata penjelasannya nanti di hadis buku, segala yang diibadahi selain daripada Allah. Siapa yang kafir kepada taghut dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang dengan al-'urwatil wuthqa. Tali yang kuat ini kalimat la ilaha illallah dalam sejumlah penafsiran ahli tafsir. Dan iqamalah tidak mungkin terputus. Jadi ini berapa syarat? 7 syarat, ada yang menambah dan semuanya bagus. Yang tidak menyebutkan syarat ke-8 ini mereka anggap sudah terkandung di dalam 7 syarat yang disebutkan. Kalau ingin memudahkan mengingat 7 syarat ini, biasanya ditulis ulama kita berikan dalam page syair yang mudah dihafal. Ilmu yaqin wa ikhlas wa sidqu kabar mahabbati wa taqiyya wal qubul laha wa zida ta'minuha wa huwa al-kufran min kalima siwa ilahi min al-asya'i qad kuliha. Itu dia syair sehingga mudah untuk dihafal. Kalau nomor 1, 2, 3, 4, 5 sampai 8, mungkin hari ini hari besok lusa sudah lupa. Tapi kalau apa syairnya, syair itu global. Ilmu ini syarat ilmu, yakin, syarat yakin, ikhlas syarat apa? Ikhlas. Itu bukan kejujuran dari syarat asli. Hikmah bersama ada kecintaan syarat yang ini. والمحبة والانقياد للسلام والقبول لها المنظمة بسبب شرعها وهي اليوم وزيد تأثيرها وهو الكفران من كثيرا dan ditambah syarat yang pertama yaitu kamu kafir terhadap siwa ilahi dengan asyai falkuliha terhadap segala hal yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mudah, ini banyak dalam bentuk-bentuk dari ilmu diringkas dalam bentuk syair yang mudah dihafal. Baik, selesai ya syarat di sini apa? Penjelasan tentang kalimat la ilaha illallah. Sekarang saya akan membawakan ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan makna tafsir, yang menjelaskan makna la ilaha illallah. Tetapi wa tafsiruha dari mewakilnya qaulul ta'ala. Dan tafsir syahadat la ilaha illallah yang menjelaskan, menerangkan makna la ilaha illallah itu secara sempurna itu adalah firman Allah Ta'ala. Wa qala Ibrahim li abihi wa qawmihi innani bara'un mimma ta'malun illa alladhi amarani fa innahu sayahdin wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi akhirih la'allahum yarji'un. Dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ketika Nabi Ibrahim berkata kepada ayah dan kepada kaumnya. Ingatnya bahwa Nabi Ibrahim adalah kata tauhid. Karena itu perkataan dia dalam tauhid disebutkan dalam banyak tempat di dalam Al-Quran. Dan ketika Nabi Ibrahim berkata kepada ayah dan kaumnya, innani bara'un mimma ta'budun. Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian ibadahi. Ini mana la ilaha harus ada berlepas diri. An-nafi menurutku ya, semuanya itu berlepas diri dari apa yang kalian ibadahi. Illa dari amarani, kecuali Allah yang mengadakan, menciptakan. Aina bersayyidin, kemudian yang akan memberi hidayah. Ini penetapan bahwa ibadah hanya diberikan kepada siapa? Kepada Allah. Kemudian Allah menjelaskan wa ja'ala kalimatan baqiyatan fi akhirih. Allah jadikan kalimat Nabi Ibrahim ini, kalimat tauhid ini sebagai kalimat yang kekal, yang harus terus berjalan di tengah keturunannya.
Seluruh keturunan, seluruh nabi yang datang setelah Nabi Ibrahim itu dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Jelas. Ini dijadikan sebagai kalimat yang kekal di kalangan mereka. Yang hendaknya diikuti, ya, menjadi panutan bagi kita semua. Baik, maka ini ayat sangat menunjukkan makna la ilaha illallah. Ayat yang kedua, diwakilkan ayat yang kedua yang juga menunjukkan makna la ilaha illallah. Wa qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, "Qul ya ahlal kitab, ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum, an la na'budu illa Allah, wa la nushrika bihi shay'an, wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah, fa in tawallaw faqulu ashhadu bi annana muslimun." Ayat yang kedua adalah firman Allah Ta'ala, "Qul ya ahlal kitab," katakanlah wahai ahli kitab, katakan wahai Muhammad, wahai ahli kitab dari kalangan Yahudi dan Nasrani, dan mereka yang semisalnya, ta'ala, marilah kalian, kesini kalian, bila kalimat ini, pada satu kalimat, sawa'in bainana wa bainakum, kalimat pertengahan, kalimat keadilan antara kalian saja, kalimat yang tidak ada perselisihan antara Rasul dan tidak ada perselisihan di dalam buku-buku, dalam kitab-kitab yang Allah turunkan tentang kalimat ini. Kita semuanya sama dalam kalimat ini. Apa kalimat itu? Allah na'budu illa Allah. Tidak boleh kita beribadah kecuali hanya kepada Allah. Ini kandungan apa? Kandungan la ilaha illallah. Wa la nusyrika bihi syai'an. Dan tidak boleh kita mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Tidak boleh mempersekutukan dengan sesuatu apapun. Wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Dan tidak boleh sebagian dari kita menjadikan sebagian yang lainnya sebagai arbaban, sesembahan yang diibadahi selain kepada Allah. Ya. Orang Yahudi dan Nasrani mereka taat pada perbedaan antara hadisnya dalam penghalalan dan pengharaman, sama saja seperti Allah yang menghalalkan dan mengharamkan. Walaupun tidak ada buku mereka dan penghalalan dan perbedaan yang mengharamkan, mereka juga mengharamkan. Maka ini dianggap mereka adalah membuat sesembahan lain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas ya? Sebelum umat Islam, keyakinan para nabi tidak ada seorang pun di antara manusia yang disembah, yang diibadahi. Ibadah itu semua hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita awal dalam Al-Quran itu berpaling dari hal ini. Tidak mau menurunkannya kalburu, menetapkanlah wahai umat Islam. Ishadu, bersaksikan di anna muslimun, maka kami adalah kaum muslimun. Itu keyakinan kami sebagai umat Islam. Jelas ya? Makin ayatnya harus jadi melakukan mana la ilaha illallah. Baik, selesai sudah pembahasan tentang la ilaha illallah. Sekarang kita masuk pembahasan berikutnya dari Syekh Rahimahullah. Wadalil syahadati anna Muhammad Rasulullah. Karena dalil tentang syahadat Muhammad Rasulullah. Apa dalilnya bahwa Muhammad adalah Rasulullah? Qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alayhi ma 'anittum harisun 'alaykum bil mu'minina ra'ufur rahim. Telah datang kepada kalian seorang rasul dari diri kalian sendiri. Jadi Nabi Muhammad disebut Rasulullah. Dia berasal dari diri kalian. Maksudnya dari diri kalian. Kalian mengetahui dasarnya, kalian mengetahui kejujurannya. Rasul itu bukan dari malaikat, bukan dari jin. Tapi dia manusia sama dengan kalian. Dari diri kalian. Azizun 'alayhi ma 'anittum. Rasul ini merasa raja. Tatkala kalian itu apa? Kalian itu membangga. Nah ini dari kasih sayang Rasulullah kepada umat. Apalagi membangga dalam Islam, Rasul mesti terhadapnya. Ini menunjukkan kasih sayang dia. Harisun 'alaykum. Rasul ini sangat bersemangat atas kalian. Yaitu Rasul ini sangat bersemangat kalian dapat hidayah. Rasul ini sangat bersemangat kalian itu dibebaskan dari api neraka. Bil mu'minina ra'ufur rahim. Dan Rasul ini terhadap kaum mukminin
dia sangat mengasihi dan sangat cinta kepada mereka. Ya. Baik. Jadi ini dari yang menunjukkan bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Dan sekiranya ini dimaklumi. Sekarang Syekh akan menjelaskan apa makna syahadat Muhammad Rasulullah. Kalau yang bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan Rasul, apa maknanya? Apa konsekuensi dari syahadat? Ini sebenarnya yang terpenting bagi orang yang tidak mengetahui. Nah itu di sini oleh Syekh mereka. Tetapi makna syahadat anna Muhammad Rasulullah, dan makna syahadat bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah, ta'atuhu fima amar wa tasdiquhu fima akhbar wa ijtinabu ma anhunaha wa wa an la yu'bada Allah illa bima syara'. Jadi mana syahadat Muhammad Rasulullah disebutkan ada 4. 4 makna tentang konsekuensi yang harus ada di dalam syahadat Muhammad Rasulullah. Jika dia bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah, mana yang pertama dan konsekuensinya ta'atuhu fima amar. Dia taat kepada Rasulullah pada segala yang diperintahkan. Diakui bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah, maka kewajibannya adalah taat kepada Rasul pada segala yang beliau perintahkan. Dan di dalam Al-Quran pada 33 tempat pada Al-Quran di dalamnya perintah untuk taat kepada Rasulullah SAW. Dan di banyak tempat digandengkan perintah taat kepada Allah dan perintah taat kepada Rasulullah SAW. Bahkan Allah berfirman, "Man yuti' ar-rasulah faqad ata'a Allah." Siapa yang taat kepada Rasul, itu artinya dia telah taat kepada Allah. Jadi ketaatan kepada Rasulullah ini adalah hal yang ditekankan di dalam ayat-ayat Al-Quran. Jelas ya? Yang pertama. Kemudian yang kedua, dan konsekuensi mengatakan bahwa Nabi Muhammad Rasulullah dan maknanya tasdiquhu fima akhbar. Kita harus membenarkan Rasulullah ada segala yang beliau beritakan. Jika Rasulullah memberitakan perkara yang baik, beliau memberitakan tentang kejadian-kejadian yang telah lalu, umat-umat yang telah lalu. Beliau beritakan tentang kejadian yang akan datang pada hari kiamat. Beliau beritakan tentang alam kubur, tentang para masyarakat di surga dan neraka. Maka bagi orang yang menyaksikan Nabi Muhammad Rasulullah, yang wajib membenarkan dan dilarang. Karena Rasulullah disifatkan dalam Al-Quran, وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. Nabi Muhammad itu tidak pernah berucap dari hawa nafsu. Yang beliau ucapkan adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Ya. Baik. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga kata Syekh, wajtinabu ma anhunaha wa zajar. Orang mempersaksikan bahwa Nabi Muhammad Rasulullah, dia wajib meninggalkan segala yang dilarang dan dicela oleh Rasulullah. Apa yang dilarang dan Nabi menghargai dan perkara tersebut, dia mencelanya, tidak boleh kita mendekatinya. Jelas ya? Ini larangan yang dilarang oleh Rasulullah. Kalau dia memang betul bersaksi bahwa Nabi Muhammad Rasulullah, maka dia pasti akan meninggalkan apa yang dilarang. Allah berfirman, "Wa ma ataakum ar-rasul faquluhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang dibawa oleh Rasul, terima saja. Apa yang dilarang oleh Rasul, hendaknya kalian berhenti darinya. Dan Rasulullah SAW bersabda, "Idza nahaytukum an syai'in fajtanibuhu, wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Kata beliau, kalau aku melarang kalian dari sesuatu, maka tinggalkanlah sesuatu. Kalau aku memerintah kalian dengan sebuah perintah, maka lakukanlah perintah tersebut sesuai dengan kemampuan kalian. Maka ini apa? Bagian dari persaksian bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Kemudian yang keempat, wa an la yu'bada Allah illa bima syara'. Tidak boleh melakukan ibadah kepada Allah kecuali dibangun di atas syariatnya. Ini ketentuan yang keempat ini sama dengan 3 sebelumnya, dasar pokok di dalam agama. Hal
tadi yang diterangkan oleh banyak dalil. Asal di dalam ibadah ini sebutkan kaitan. Asal dalam ibadah adalah haram orang melakukan ibadah makhluk. Jadi kalau tahu asal ibadah haram melakukan ibadah makhluk. Misalnya dia lakukan ibadah tersebut, asalnya dia tidak lakukan. Ya, itu asal. Jadi asal dalam ibadah haram orang melakukan yang kecuali kalau ada syariat dan tuntunan dari Rasulullah SAW. Jadi pada syariat dari Al-Quran ada tuntunan yang Rasulullah menjelaskan, itu baru ibadah. Kalau tidak ada syariat dan tuntunan dari Rasulullah, maka asalnya itu ibadah dari haram. Bukan hanya dibenarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita telah bersaksi Nabi Muhammad adalah hamba dan Rasul Allah. Kalau dia adalah Rasul, tak boleh kita melakukan ibadah kecuali dengan perantara Rasul. Agama ini diturunkan melalui perantara siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu agama kita ada ketentuan yang syariat. Agama ini bukan ada istiadat, bukan kebiasaan semua masyarakat, bukan konspirasi, bukan pula hewan menurut saya. Tapi agama ini semuanya adalah ketentuan dari syariat. Harus dibangun di atas tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mana ini diterangkan indah oleh Imam Az-Zuhri. Az-Zuhri berkata, "Min Allah al-Ihsan, wa ala Rasul al-Balagh, wa alaina al-Taslim." Kata Az-Zuhri, agama itu datangnya dari Allah. Kewajiban Rasul adalah menyampaikan dan kewajiban kita adalah tunduk dan menerima. Tunduk dan menerima. Bukan kewajiban kita membuat aturan, membuat tuntunan, tidak. Manusia ini terlalu lemah. Kalau dia dibebani untuk memikirkan jalan hidupnya, maka pasti akan terjadi kekacauan. Allah Maha Bijaksana. Jalan hidup tuntunan agama sudah diatur sedemikian rupa sempurna. Tidak yang melapasinya, enak sekali. Tidak dibebani dia memikirkan tuntunan. Tapi dia hanya dibebani untuk mengikuti jalan. Mengikuti jalan, jadi dia telah dimudahkan. Setelah hal yang dimudahkan. Namun banyak orang mempersulit perkara tersebut. Selanjutnya juga ya, pembahasan tentang baru syahadat la ilaha illallah dan syahadat Muhammad Rasulullah. Kemudian setelah itu dimulakan dari tentang salat dan zakat. Karena ayat yang diterangkan jika ada makna tauhid, maka diterangkan juga tentang tafsir tauhid. Kata beliau dari salat dan zakat wa tafsir tauhid. Allah Taala, "Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahu ad-din, hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyim." Kata beliau dari salat dan zakat serta tafsir tauhid adalah firman Allah Taala, "Wa ma umiru illa liya'budullah." Ini perhatikan ayatnya, kita semua menghafalkan. Kita semua hafal ayatnya. Jadi perhatikan kandungannya. Wa ma'umiru, tidaklah mereka diperintah. Diberikan bahwa agama itu semuanya dibangun di atas perintah. Bukan pemikiran sendiri, bukan kebiasaan ada sejarah seperti yang saya katakan. Semuanya dibangun di atas perintah. Jadi dari Al-Quran diberikan dikuatkan. Wa ma'umiru illa liya'budullah. Tidaklah mereka diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah. Mukhlishina lahu-d-din, dengan mengikhlaskan agama hanya untuknya. Ini tafsir tauhid. Jelas ya? Tafsir tauhid, tafsir tadi mana lagi dari kamu. Kemudian menunjukkan salat. Mereka mengerjakan salat, menunjukkan zakat, mengeluarkan zakat. Setelah menyebutkan tafsir tauhid, salat dan zakat, yang ayat dikatakan wa dzalika dinul qayyim. Inilah agama yang lurus. Jadi agama ini seluruh. Jelas ya? Itu semuanya dianggap agama. Kemudian kita berdoa manusia, Allah Taala ada penjelasan tentang puasa adalah firman Allah Taala dan alladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Orang yang beriman telah diwajibkan untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas pahala untuk kalian supaya kalian bertakwa. Itu dari puasa. Dari kata bahwa dari itu Allah Taala dan dari tentang hanya dari firman Allah Taala
kemewahan ya, kemampuan dari sisi harta dan kemampuan dari sisi fisik. Dari sisi fisik, ya, kemampuan ditambah kemampuan yang ketiga, kemampuan dari sisi dia memiliki mahram. Waman kafara fa inna Allaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Siapa yang kafir, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Cukup, tidak perlu kepada alam semesta ini. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kaya. Inna qulu fa inna Allaha ghaniyyun 'ankum. Maka kalian kafir, sesungguhnya Allah tidak perlu pada kalian. Wala yarda bi ibadihi al-kufr. Dan Allah tidak pernah terima kekafiran Muhammad. Wa in tashkuru yarda lakum. Kalau kalian bersyukur, Allah ridha kepada kalian. Baik, sampai selanjutnya tentang tingkatan yang pertama, yaitu tentang Islam. Jadi Islam merupakan budaya sudah diterangkan dengan dalil-dalil. Sekarang Syekh masuk menjelaskan tingkatan yang kedua. Tapi rahmatullah al-martalah al-tsaniyah. Al-martalah al-tsaniyah tingkatan yang kedua al-iman. Tingkatan yang kedua adalah tingkatan iman. Kata kedua diperlu sebelumnya syukur. Dan iman itu bimbang. Tapi dalam bahasa Arab itu angka 3 dan 9. Kalau kata bimbang dan 70, berarti 73 sampai 79. Syukur, cabang, syukur cabang. Fa'alaha qawlu la ilaha illallah, yang paling tingginya dari cabang keimanan adalah la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adha al-qarir. Yang paling rendahnya, yang paling bawahnya adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman. Dan rasa malu itu adalah bagian dari keimanan. Ini sebenarnya kalimat ini oleh Syekh dikutip dari hadis, ini bahasakan dari hadis. Hadisnya diriwayatkan oleh Muslim dari hadis Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda, "Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Fa'alaha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha al-qarir wal haya'u syu'batun minal iman." Tetapi iman itu 73 sampai 79 cabang. Paling tingginya adalah ucapan la ilaha illallah. Paling bawahnya adalah menyingkirkan gangguan dari jalan dan rasa malu bagian dari keimanan. Ini hadis menjelaskan tentang iman itu. Menjelaskan pokok-pokok yang berkaitan dengan iman. Diterangkan di dalam definisi iman. Bahwa iman itu terangkai dari ucapan, keyakinan dan perbuatan. Keyakinan dan perbuatan. Dan kata iman ini sama dengan kata Islam. Dia punya dua penggunaan. Ada penggunaan umum dan ada penggunaan apa? Penggunaan khusus. Penggunaan khusus. Kalau penggunaan umumnya iman, itu didefinisikan oleh para ulama bahwa iman secara bahasa adalah al-iqrar, pengakuan. Dan terdapat di dalamnya pembenaran. Terdapat di dalamnya pembenaran. Jika dia beriman, artinya diakui dia benar secara bahasa. Secara istilah, iman itu adalah apa yang berarti dari keyakinan di dalam hati, ucapan dengan lisan, dan amalan di dalam anggota tubuh. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan apa? Berkurang dengan kemaksiatan. Ini semua pokok dalam keimanan. Jadi iman ada yang merupakan ucapan, ada yang merupakan amalan, ada yang merupakan keyakinan. Kemudian iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Kalau ini masih iman, maka iman itu mencakup seluruh agama. Karena itu kita katakan bahwa iman itu punya mana? Punya mana umum. Punya mana umum. Karena itu dibahas apa perbedaan antara Islam dan iman. Jelas ya? Kalau disebutkan kata Islam sendiri, kata iman sendiri, berbeda tentang sebutannya, bagi maknanya sama.
Dua-duanya sama maknanya di mana umum. Tapi kalau disebutkan secara bersama, maka Islam itu dengan mana khususnya dan iman dengan mana khususnya. Ya, seperti akan datang insyaallah hadis Jibril, Nabi ditanya dulu tentang Islam, setelah itu ditanya lagi tentang iman. Maka ini penyebutan bersama. Maka Nabi membedakan jawab. Ya, jelas ya? Tapi begitu disebutkan Islam di satu tempat, ya, maka itu juga adalah mana iman. Seperti Nabi berkata Muslim dan kalimat Muslimun dan bisa dua ini. Seorang Muslim adalah siapa yang kaum Muslimin selamat dari dua lisan dan tangan. Di sini disebut dengan mana Islam. Tidak mengganggu kaum Muslimin ini dari bagian keimanan. Bagian dari apa? Keimanan diterangkan di ayat yang lain. Ya. Karena itu Islam dan iman itu punya makna yang sama. Kalau penyebutannya barat tidak bersamaan. Tapi kalau disebutkan secara bersama, maka maknanya berbeda. Islam punya makna khusus, iman punya makna khusus. Baik, di sini Syekh memulaikan dulu makna umum dari Islam itu. Ini apa dari iman itu? Iman itu mempunyai 73 cabang atau 79 cabang. Baik, yang paling tingginya dalam ucapan lain, ini mana umum sebenarnya? Mana khususnya? Dari mana iman yang khusus yaitu apa? Keyakinan yang ada di dalam hati disertai dengan amalan zahir yang membenarkan. Karena itu biasanya kalau ini apa itu iman ditafsirkan dengan bentuk iman yang salah. Berapa iman? Anak-anak. Makanya apa itu iman dengan mana khusus? Itu dia beriman adanya Allah, beriman kepada para malaikat, kitab-kitab, para rasul, hari akhirat, dan beriman kepada takdir yang lain yang buruk. Ini keimanan sebenarnya dalam hati. Tapi harus ada dari amalan tubuh yang membenarkan keimanan. Apa? Dalam hati itu. Oh, saya beriman, tapi tidak pernah sama. Tidak pernah ikut bersama kaum muslimin. Tidak ada amalan Islam yang dilakukan. Ini jelas keimanan. Ini tidak menunjukkan beratnya keimanan. Jelas. Sama dengan keislaman. Ya syahadat, sholat, zakat, puasa. Tapi kalau tidak ada yang dalam hatinya keyakinan, itu sama dengan kaum muslimin tidak bermanfaat amalan. Maka harus disertai dengan apa? Keyakinan Islam. Amalan zahir disertai dengan keyakinan dalam hati yang membenarkan zahir. Kalau iman sebaliknya, amalan batin disertai dengan amalan zahir yang membenarkan keyakinan. Jelas ya? Baik. Ini perbedaan antara iman dan Islam. Kemudian dalam lanjutannya, kata penulis rahimahullah, iman itu 73 sampai 79 cabang. Banyak cabang yang iman. Allah yang paling tingginya kaum la ilaha illallah. Ini langkah yang beriman itu ada dalam ucapan. Wajibnya di mana ada al-tauhid. Kalau kerjanya adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Menyingkirkan gangguan dari jalan. Ini perbuatan. Menyingkirkan gangguan dari jalan itu perbuatan. Wal hayat syu'batun min al-iman. Dan kata itu adalah bagian dari keimanan. Rasa malu itu apa namanya? Berkaitan dengan apa rasa malu? Berkaitan dengan hati. Rasa malu itu berkaitan dengan hati. Dia punya rasa malu dalam hatinya itu tampak di tubuhnya. Tampak pada gerak geriknya, mungkin tampak pada perubahan warna wajahnya. Dan semisal dengan ini karena ada rasa malu di dalam hati. Kalau tidak ada rasa malu dalam hatinya, tidak mungkin apa? Ada perubahan di dalam hati. Baik, jadi rasa malu ini adalah dari amalan. Nanti kita katakan bahwa iman, ucapan dengan lisan, amalan dengan umat tersebut, keyakinan di mana? Di dalam. Baik. Kemudian kata penulis warga dan cinta rukun iman itu ada berapa? Ada 6. Antum minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi. Ini rukun iman. Pertama, beriman kepada Allah. Keimanan kepada Allah berkaitan dengan 4 hal. Beriman akan adanya Allah pertama. Kemudian yang kedua, beriman akan rububiyah Allah. Artinya beriman akan rububiyah Allah. Itu kita meyakini bahwa Allah satu-satunya mencipta, menghidupkan, memberi rezeki, mengatur perkara dan berkuasa segala sesuatu. Itu mana rububiyah. Kemudian yang ketiga dan keimanan kepada Allah
Kita mengimani dulu dia bahwa dia Allah satu-satunya yang berhak ibadahnya. Kemudian yang keempat dari keimanan kepada Allah, beriman terhadap asma wa sifat, nama-nama dan sifatnya. Allah ditetapkan memiliki nama-nama dan sifatkan dengan sifat-sifat yang berasal dari Al-Quran dan hadits Rasulullah SAW. Kemudian beriman kepada para malaikat. Beriman kepada para malaikat ini mencakup kita imani akan wujud para malaikat, adanya para malaikat. Mereka makhluk dicipta dari cahaya, hamba yang dimuliakan, tidak pernah bermaksiat pada apa yang Allah perintah, dan selalu melaksanakan segala perintah. Dan malaikat itu punya nama-nama, tapi siapa yang diterangkan namanya, diberi juga, dan selainnya dari para malaikat yang disebut namanya. Dan malaikat itu diberi tugas juga. Ada yang menyampaikan wahyu, ada yang menjaga bulu, ada yang menjaga surga, ada yang menjaga neraka, ada yang mencabut nyawa, ada yang mengatur rezeki, ada yang mengatur ada yang mencatat takdir di positivo dan sebagainya dari apa tugas para malaikat. Nah, kemudian keimanan kepada kitab-kitab ini sendiri. Keimanan kepada kitab-kitab, saya yakin bahwa kitab-kitab itu datangnya dari Allah, diturunkan dari sisi Allah dari langit, diturunkan kepada para nabi, di mana Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad, Taurat diturunkan kepada kita, mana Nabi Musa Injil kepada Nabi Isa, Zabur kepada Nabi Daud. Dan di surah Al-Fatihah disebutkan di Suhuf Ibrahim wa Musa, dalam lembaran Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Jadi Nabi Ibrahim punya lembaran kita, dan lembaran Nabi Musa. Ini mungkin saja kitab Taurat, dan mungkin dia lembaran lain. Kira-kira. Tapi ini yang kita ketahui dari kitab. Kita imani semuanya. Dari sisi Allah kita imani secara global, dan khusus kita umat Islam, kita beriman kepada Al-Quran. Dan kita imani bahwa Al-Quran ini sudah mencakup kitab-kitab sebelumnya, dan Al-Quran telah menghapus hukum kitab-kitab sebelumnya. Jadi keimanan khusus yang wajib kita imani. Dan dari keimanan kepada kita wajib untuk kembali berhukum kepada apa yang terkandung di dalam Al-Quran Al-Karim. Kemudian hukum yang keempat beriman kepada para rasul. Kita imani bahwa mereka adalah rasul yang diutus dari sisi Allah, manusia biasa sama dengan kita, namun manusia biasa hamba-hamba Allah yang beribadah kepada Allah, namun mereka dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijadikan sebagai rasul, perantara antara manusia dan antara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kewajiban kepada para rasul kita imani akan tugas dari para nabi dan rasul itu kita imani kepada seluruh, kita beriman secara global kepada seluruh nabi dan rasul. Kafir kepada para rasul itu artinya kafir kepada seluruh nabi dan rasul. Jelas. Kalau misalnya dari umat Islam dia kafir kepada Nabi Isa, begitu artinya dia telah kafir kepada Nabi Muhammad dan kafir kepada seluruh para nabi. Jelas. Dari keyakinannya dimaklum di dalam Islam. Mereka sebagai umat Islam subhanallah, ada tak mengerti agama. Mari waktu ribut-ribut masalah karikatur. Tapi orang ini karikatur Nabi. Ada dari umat Islam yang barat yang bikin karikaturnya Nabi Isa. Ini itu kekafiran yang balas dengan apa? Kekafiran itu. Nah, bagi umat Islam seluruh Nabi dan Rasul itu sama. Dan Rasul dan ahad min Rasul. Kita tidak membedakan siapapun dari Rasul. Semuanya adalah utusan Allah. Kita iman. Tapi secara khusus kita umat Islam, kita wajib beriman kepada Nabi kita dan Rasul. Kita wajib beriman kepada Rasul terakhir, Nabi yang terakhir. Siapa yang beriman kepada Nabi kita, Nabi Musa, Nabi sebelumnya, kemudian dia tidak beriman kepada Rasulullah SAW, sama saja dia kafir kepada Rasul sebelumnya. Dan Nabi telah menyatakan, la yasma'u bi yahudiyyun wa la nasraniyyun, thumma la yu'minu bima ji'tu bihi illa kana min ahli an-nar. Tidak ada seorang Yahudi, tidak pula seorang Nasrani yang mendengar Al-Qudus, lalu dia tidak masuk dalam Islam, kecuali dia pasti penghuni neraka. Jelas ya? Dan ini kita berdoa keimanan kepada para rasul. Kemudian yang kedua dari rukun iman, keimanan kepada hari akhirat. Keimanan kepada hari akhirat yaitu keimanan akan apa yang setelah kematian. Karena seorang nabi urutannya apa? Yang pertama dari keimanan kepada hari akhirat, keimanan kepada alam kubur. Sebab kubur ini kata Nabi
qawl wal manazil al-akhirah. Awal persinggahan negeri akhirat. Kemudian keyakinan mengimani akan hari kebangkitan, ada mahsyar, adanya syafaat, adanya telaga, adanya timbangan, adanya pembagian sifat kita, kemudian adanya hisab, kemudian adanya jembatan, adanya surga, adanya neraka. Ini semuanya dari rangkaian-rangkaian keimanan kepada hari akhir. Kita mengimani tersebut bagaimana kita makan. Kemudian keimanan yang terakhir adalah beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Keimanan kepada takdir itu adalah kita imani bahwa segala sesuatu yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan keimanan kepada takdir adalah 4 hal pokok yang harus kita lihat. Yang pertama, kita imani bahwa segala yang ditakdirkan Allah mengetahui. Kemudian yang kedua, kita mengimani bahwa segala yang ditakdirkan itu sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Kemudian yang ketiga, meyakini kita imani bahwa segala yang ditakdirkan Allah menghendakinya terjadi. Kemudian yang keempat, kita imani bahwa segala yang ditakdirkan Allah yang mengadakannya. Allah yang mengadakannya. Ini 4 pokok dari keimanan kepada takdir yang wajib diimani. Jadi ini setiap dari rukun iman ini sebenarnya perlu pembahasan. Perlu pembahasan yang luas yang mungkin di buku kita yang lainnya. Kita di sini di posisi yang mengikuti alur penulis beliau menerangkan dasar-dasar dan pokok-pokok. Baik, selesai sebenarnya pembahasan rukun iman yang benar. Mengikutkannya secara global karena Syekh akan membuatkan dari ini. Tetapi wadalilu ala hadhihi al-arkan tercipta Allah Ta'ala. Dalil tentang rukun iman yang benar ini adalah firman Allah Ta'ala, "Laisa al-birra an tuwallu wujuhakum qibla al-mashriq wal maghrib, walakin al-birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wal nabiyyin." Bukanlah dari kebaikan kalian menghadapkan wajah-wajah kalian ke arah timur maupun barat. Tapi merupakan kebaikan itu adalah kalian beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, beriman kepada para malaikat, beriman kepada kitab-kitab, dan beriman kepada para nabi. Beriman ya, memang disebutkan bersama dalam Al-Quran semua 5 rukun. Antara takdir itu ayat-ayat khusus menjelaskan. Yang itu Syekh membawakan dalil khusus untuk takdir. Tapi berikutnya, wadalil al-qadar Allah Ta'ala. Adapun dalil tentang keimanan kepada takdir adalah firman Allah Ta'ala, "Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar." Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu itu dengan takdir. Menciptakan segala sesuatu dengan apa? Dengan takdir. Baik. Selesai di sini tingkatan yang kedua. Sudah berjalan. Kita selesai dengan tingkatan yang kedua. Tingkatan yang ketiga insyaallah kita akan nanti. Ada sedikit yang kembali. Yang sekiranya baik, untuk sementara saya sebutkan di sini, nanti insyaallah di sisi berikutnya kalau saya ada waktu saya jawab dan juga pertanyaan yang berkaitan dengan pembahasan. Nanti yang berkaitan dengan pembahasan saja berbeda. Waktunya di sini. Nanti untuk pertanyaan yang lain di acara di musim dan waktu bertanya. Sementara saya juga berbicara tentang